Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali belajar fikih ibadah dengan tema zakat yang disusun oleh kelompok 1. Anggota kelompok yaitu Bella Saputri, Rafifah Luluul Jannah, Abdul Hadi, Misbah Khoir, dan Muhammad Wildan Al-Ghifari. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pengertian zakat. Apa sih zakat? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Macam-macam zakat. 1. Zakat hasil pertanian dan perkebunan. 2. Zakat hewan ternak. 3. Zakat fitrah. 4. Zakat emas dan perak. 5. Zakat penghasilan. Jadi zakat itu terbagi menjadi 5 seperti yang saya telah sebutkan tadi. Untuk mengetahui lebih dalamnya, mari kita bahas sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah zakat hasil pertanian dan perkebunan. Pengertiannya, zakat hasil pertanian adalah salah satu jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil panen atau produksi pertanian. Zakat pertanian harus dikeluarkan oleh setiap individu atau kelompok yang memiliki lahan pertanian atau hasil panen yang mencukupi nisab atau batas minimal untuk wajib zakat. Nisab untuk zakat pertanian. Yang pertama, jika ladang tersebut diairi dengan air sungai atau air hujan, maka hitungan zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10 atau 10%. Yang kedua, jika perairannya dilakukan dengan kincir air atau menggunakan alat yang memakan banyak biaya, maka zakatnya ialah 1/10 atau 5%. Yang ketiga, lahan irigasi campuran. 2. Zakat ternak. Zakat hewan ternak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil peternakan hewan yang dikelola apabila telah mencapai nisab dan haul. Hewan ternak yang wajib dizakati diantaranya ialah sapi, kambing atau domba, unta. Untuk hewan ternak lain seperti ayam, bebek, burung, maupun unggas lainnya, tidak ada kewajiban zakatnya kecuali jika diperdagangkan. Lalu, nisab untuk zakat ternak. Yang pertama, nisab kambing atau domba. 40 ekor sama dengan 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Yang kedua, 121 ekor sama dengan 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. Yang ketiga, 201 ekor sama dengan 3 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun. Yang keempat, 400 ekor sama dengan 4 ekor kambing umur 2 tahun atau 4 ekor domba umur 1 tahun. Lalu, nisab untuk sapi. Yang pertama, 30 ekor, yaitu nisabnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Yang kedua, 40 ekor, yaitu 1 ekor sapi umur 2 tahun. Yang ketiga, 60 ekor, nisabnya 2 ekor sapi umur 1 tahun. Yang keempat, 70 ekor, yaitu nisabnya 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor.
sapi umur 1 tahun atau 3 ekor sapi umur 2 tahun. Nisab untuk zakat ternak. C. Nisab unta 1. 5 ekor, 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. 2. 10 ekor, 2 ekor kambing umur 2 tahun atau 2 ekor domba umur 1 tahun. 3. 15 ekor, 3 ekor kambing umur 2 tahun atau 3 ekor domba umur 1 tahun. 4. 20 ekor, 4 ekor kambing umur 2 tahun atau 4 ekor domba umur 1 tahun. 5. 25 ekor, 1 ekor unta betina umur 1 tahun. 6. 36 ekor, 1 ekor unta betina umur 2 tahun. 7. 46 ekor, 1 ekor unta betina umur 3 tahun. 8. 61 ekor, 1 ekor unta betina umur 4 tahun. 9. 76 ekor, 2 ekor unta betina umur 2 tahun. 10. 91 ekor, 2 ekor unta betina umur 3 tahun. 11. 121 ekor, 3 ekor unta betina umur 2 tahun. Zakat fitri. Dalil zakat fitri farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Rasulullah SAW memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Selanjutnya, niat untuk zakat fitrah. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri, yaitu nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an-nafsi fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat zakat fitrah untuk istri, yaitu nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an zaujati fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku wajib karena Allah Ta'ala. Lalu niat zakat fitrah untuk anak laki-laki, yaitu nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an waladi fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku wajib karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat zakat fitrah untuk anak perempuan, yaitu nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an binti fardhalillahi ta'ala, artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku wajib karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, yaitu nawaitu an ukhriza zakat al-fitri anni wa an zamihi ma tazamuni na tafaqatuhum syar'an fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku wajib karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, niat zakat fitrah untuk orang yang diwakili, yaitu nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk titik wajib karena Allah Ta'ala. Adapun penerima zakat pertanian adalah orang-orang yang termasuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakimun, yang mana artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya yaitu mu'alaf, untuk kemerdekaan yaitu hamba saya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk dari jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang yang berhak menerima zakat
yaitu golongan penerima zakat. 1. Fakir. Orang pertama yang berhak menerima zakat adalah fakir. Yang termasuk golongan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, zakat bermanfaat bagi dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua adalah golongan orang miskin. Golongan kedua adalah golongan orang miskin, hampir sama dengan orang fakir. Golongan ini juga termasuk yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bedanya, golongan miskin memiliki penghasilan, meskipun demikian ia masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bedanya antara fakir dan miskin, kalau fakir nggak punya penghasilan, kalau miskin masih punya penghasilan meskipun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu golongan ketiga adalah amil. Golongan berikutnya yang termasuk menerima zakat adalah amil. Amil adalah orang yang mengurus zakat dari mulai penerimaan hingga penyalurannya. Untuk menjadi amil zakat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai individu tersebut. Beberapa di antaranya adalah merupakan seorang muslim, sudah balik dan memiliki sifat jujur. Cakupan pekerjaannya berkaitan dengan mengelola, mendistribusikan, mengumpulkan, dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat. Lalu golongan yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Zakat berfungsi untuk dirinya, yaitu menyenangkan hatinya, di mana bisa saja seorang mu'alaf tersebut ditinggalkan keluarga atau pekerjaannya sehingga berpengaruh ke dalam kondisi ekonominya. Lalu yang kelima adalah rikob. Golongan penerima zakat selanjutnya adalah rikob atau hamba saya. Hamba saya adalah korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, serta orang yang terjajah dan teraniaya. Pada zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh para saudagar kaya. Untuk meringankan beban dan penderitaannya, maka hamba saya dijadikan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini dapat digunakan untuk menebus hamba saya agar dapat dimerdekakan. Lalu yang keenam adalah gorim. Golongan berikut yang berhak menerima zakat adalah gorim. Apa gorim? Gorim adalah orang yang terjerat hutang karena untuk bertahan hidup. Hutang ini dapat disebabkan untuk kemaslahatan diri seperti mengobati penyakit ataupun untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah dan tidak mampu membayar kembali saat jatuh tempo. Gorim termasuk golongan penerima zakat agar dapat meringankan bebannya. Lalu yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah atau berjihad. Dalam menjalankan perjuangannya di jalan Allah ini tentunya banyak halangan, rintangan yang dihadapi dan waktu yang diberikan. Oleh karena itu, fisabilillah termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Lalu yang ke-8 ada Ibnu Sabil. Golongan terakhir yaitu Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau yang biasa kita kenal dengan musafir. Lebih spesifik, musafir yang dimaksud adalah orang yang sedang dalam perjalanan menegakkan agama Islam, bukan untuk maksiat. Musafir bisa saja kehabisan perbekalan di perjalanan. Oleh karena itu, golongan ini termasuk golongan yang berhak menerima zakat agar kebutuhan hidupnya di dalam perjalanan itu dapat terpenuhi. Jadi kesimpulannya yaitu zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejarah dengan sholat. Inilah mengapa zakat merupakan hal wajib dan penting bagi umat Islam. Zakat juga dibagi beberapa bagian seperti zakat pertanian dan zakat perkebunan, zakat ternak, zakat fitrah, dan orang yang berhak menerima zakat itu ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.